Halo Gretu, kembali lagi di pelajaran tematik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas subtema 2 tentang hidup rukun dengan teman bermain. Di PPKN, kita akan membahas tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama, contoh pengamalan sila pertama. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya adalah contoh yang pertama misalnya berdoa terlebih dahulu sebelum makan, baik makan di sekolah maupun di rumah. Berdoa sebelum mulai belajar dan berdoa sebelum kita tidur. Yang kedua, sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalannya seperti misal, saat kalian bermain bersama teman-teman, kalian bermain dengan rukun. Tidak mengganggu teman atau mengganggu orang lain. Contoh yang lain, misalnya menolong orang yang membutuhkan bantuan. Selain itu, contoh pengamalan sila kedua bisa dilakukan dengan menghormati orang tua dan guru di sekolah. Yang ketiga, sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Contoh pengamalannya adalah makna sila ketiga Pancasila adalah tetap bersatu. Walaupun berbeda suku, ras maupun agama, kita harus saling menghargai. Dengan cara apa? Salah satunya dengan tidak memilih-milih teman. Berteman dengan siapa saja. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain, misalnya menjaga kekompakan dengan teman bermain. Yang keempat, sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya adalah yang pertama, tidak memaksakan kehendak ketika sedang bermain dengan teman. Yang kedua, apabila dalam bermain terjadi perselisihan, maka harus diselesaikan dengan bijaksana, dengan bermusyawarah, dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya yaitu makna sila kelima Pancasila adalah sesuatu hal yang berkaitan atau berhubungan dengan keadilan. Contoh pengamalannya dengan teman bermain, misalnya tidak memilih-milih teman dan tidak bermain curang ketika bermain bersama dengan teman. Bahasa Indonesia. Di materi bahasa Indonesia kali ini, kita akan kembali belajar tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, kalimat penolakan, dan kalimat ungkapan. Kalimat ajakan. Kemarin sudah Miss jelaskan bahwa kalimat ajakan adalah suatu kalimat yang bersifat mengajak. Sekarang kita lihat contoh kalimat ajakan dalam bentuk percakapan.
Nina, Deli, ayo kita bermain tepuk gunung di lapangan. Lalu Deli menjawab, maaf Nina, kemarin aku terkilir. Kakiku masih sakit untuk melompat. Nina, wah, pasti sakit sekali ya Del. Deli, sekarang sudah agak membaik. Mari kita bermain ular naga saja Nin. Nina, setuju Del, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Oke, dari percakapan tadi terdapat beberapa kalimat ajakan. Yang mana saja? Yang pertama ada di percakapan bagian Nina, yaitu Deli, ayo kita bermain tepuk gunung di lapangan. Oke, di situ ada kata ayo ya. Kemarin salah satu ciri dari kalimat ajakan adalah diawali dengan kata ayo. Selanjutnya yang mana lagi? Oke, bagian Deli. Di situ Deli berkata, mari kita bermain ular naga saja Nin. Nah, selain kata ayo, kemarin kalimat ajakan juga diawali dengan kata mari. Jadi di sini mari kita bermain ular naga saja termasuk dalam kalimat ajakan. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah satu kalimat ungkapan untuk meminta atau memerintah seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Contoh, oke, di sini ada percakapan antara dua orang, yaitu ibu dan anak. Ibu berkata, nak, tutuplah jendela kamarmu, ini sudah malam. Anak menjawab, baik Bu. Ibu, setelah itu cuci kaki dan gosok gigi lalu segeralah tidur. Anak, iya Bu. Oke, pada percakapan singkat tadi, yang mana yang merupakan kalimat perintah? Di situ ada dua kalimat perintah. Yang pertama diucapkan oleh ibu, ya, nak, tutuplah jendela kamarmu. Selanjutnya yang mana lagi? Kalimat kedua yang diucapkan ibu, cuci kaki dan gosok gigi lalu segeralah tidur. Kenapa kedua kalimat tersebut termasuk dalam kalimat perintah? Oke, karena di situ terdapat salah satu ciri dari kalimat perintah yang sudah Miss jelaskan kemarin, yaitu terdapat akhiran lah dan tanda seru di akhir kalimat. Kata tutuplah, kata segeralah, itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang sifatnya menolak atau tidak setuju terhadap pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Di sini terdapat percakapan antara Budi dan Malik. Budi berkata, Malik, ayo kita kerja kelompok sepulang sekolah. Lalu Malik menjawab, maaf, aku tidak bisa ikut kerja kelompok hari ini. Di situ sangat jelas ya, bahwa kalimat penolakan ada pada bagian yang diucapkan oleh Malik, yaitu maaf, aku tidak bisa ikut kerja kelompok hari ini. Di situ sudah jelas ada kata tidak. Kata tidak di situ mewakili
satu penolakan terhadap sesuatu. Dan kemarin salah satu ciri kalimat penolakan apalagi? Yaitu diawali dengan kata maaf terlebih dahulu. Kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan merupakan gabungan kata yang dapat memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contoh kalimat ungkapan yaitu ayah bekerja membanting tulang setiap hari. Nina adalah anak yang ringan tangan. Ayah pulang kerja membawa buah tangan. Irdam adalah anak yang rendah hati. Nina dan Adi adalah buah hati orang tuanya. Ungkapan membanting tulang artinya bekerja keras. Ungkapan ringan tangan artinya suka berbagi. Ungkapan buah tangan artinya oleh-oleh. Ungkapan rendah hati artinya tidak sombong. Ungkapan buah hati artinya adalah anak. Matematika. Di pelajaran matematika kita akan membahas tentang membandingkan dua bilangan. Membandingkan dua bilangan bisa dilakukan dengan menuliskan lebih dari atau kurang dari. Bisa juga menggunakan simbol tanda caplok ya, yang menunjukkan lebih dari atau kurang dari. Misalnya, berikut ini adalah dua bilangan yang digambarkan dalam satuan kubus 125 dan 119. Kita lihat dalam bentuk kubus, jumlah ratusan kedua bilangan tersebut sama. Jumlahnya sama-sama 100. Kita lihat kubus puluhannya. Kubus puluhan 125 lebih banyak dari 119, yaitu 20. 20 lebih banyak dari 10. Oke. Dari jumlah kubus puluhan di sini kita bisa melihat bahwa jumlah 125 lebih banyak dari 119. Dilihat dari puluhannya. Karena tadi ratusannya sudah sama, sedangkan di sini puluhannya 125 lebih banyak. Jadi 125 ditulis lebih banyak atau lebih dari 119. Yang terakhir di pelajaran SBDP atau seni budaya, kita akan belajar tentang gerak keseharian dan alam dalam sebuah tarian. Apa saja gerakan dasar yang bisa kita lakukan ketika menari? Nah, ketika menari kita menggerakkan anggota tubuh kita, seperti menggerakkan kepala, menggerakkan tangan, atau menggerakkan kaki. Itu saja untuk materi kita hari ini. Berikutnya, tugas kalian adalah mengerjakan soal halaman 33, 34,